Jimat Sajian Malam Jumat. Inilah cerita misteri Jimat Cari Tangkop, ditulis Masrullah Fakih. Sampean wis roh yu Kang Sakir mulai. Sopo sing ngabari? Gak roh aku yu, saiki wonge nggone Kang Ugi. Ucap menik wanita umur 43 tahun balik bertanya pada Asti tetangganya. Jawab Asti sambil berlalu meninggalkan Menik di dalam kamar. Menik perlahan membuka jendela, menatap lurus keluar, tertuju pada sebuah rumah kecil beratap papan yang tinggal separuh. Membayang dalam pikirannya 7 tahun silam, di mana masa-masa bahagia ia lalui bersama Sakir dan putrinya Lika. Namun, sebuah keputusan sepihak yang diambil Sakir membuatnya harus hidup berdua bersama Lika. Dirinya tak mengerti untuk apa dan karena apa Sakir yang sangat bertanggung jawab dulunya bisa pergi tanpa memberi alasan yang jelas. Padahal dirinya sendiri yang lahir dari keluarga mampu rela menjadi istrinya meski ditentang oleh seluruh keluarga besarnya. Bu, sampean mikir apa? Lamunan Menik seketika buyar mendengar suara lembut di belakangnya. Senyum tipisnya mengembang menutupi keresahan di hadapan sosok gadis yang dalam 2 hari lagi akan melangsungkan pernikahan. Orang Nduk, ibu gak mikir apa-apa. Ibu ngitung waktu kok cepet temen. Delok neh, awakmu wis dadi bojone Fajar. Mas yo aku wis dadi bojone Mas Fajar, ning aku wis dadi siji mbek ibu. Dadi ibu ora bakal dhewean. Saut Lika menghibur. Menik meraih kepala Lika, membenamkan dalam dadanya seraya mengusap lembut rambut hitam sebau anak sematawayang, hasil buah cintanya bersama Sakir. Dera nafas sesak beberapa kali keluar dari dada Menik. Ia tak ingin kebahagiaan Lika terganggu dengan kehadiran bapaknya yang sangat dibencinya sebab telah meninggalkan dirinya. Suasana semakin ramai di halaman belakang, depan, rumah tembok milik Menik yang ia bangun dari hasil perkebunan pemberian orang tuanya. Para tetangga, saudara, bahu-membahu mempersiapkan sebuah pesta pernikahan Lika sesuai adat istiadat wilayah sekitar. Sementara dari sebuah rumah tepat berada di samping kanan rumah Menik yang hanya bergang sebuah rumah papan berantakan, sepasang mata mengawasi dari balik horden jendela. Sorot mata milik lelaki berkulit hitam umur 46-an itu tajam, selaras dengan rambut pendek kaku serta otot-otot mengular tersembul dari kulit kasarnya. Dadanya begitu cepat naik turun. Tarikan nafasnya terkadang berat seperti menyimpan sebuah beban sangat besar. Lama ia berdiri mematung, sembari terus mengawasi semua kegiatan yang ada di rumah Menik. Ia baru beranjak dan mengenyak di kursi sofa saat seorang lelaki sedikit lebih muda darinya datang dari halaman depan. "Piye Ki?" tanyanya tak sabar setelah lelaki yang baru datang duduk di hadapannya.
Wali nikahe Lika, wali hakim Kang Sakir. Jawab pelan lelaki yang dipanggil Ki atau Ugi. Lah kok iso? Saut Sakir dengan wajah tegang. Sampean dipatekne Kang. Aku wis ngomong karo Ketipe, nek sampean isih urip, ning wis kadung nang formulir pendaftaran Lika karo Yumeni matekne sampean. Sakir terhenyak, merasa disakiti dan nyeri pada dadanya. Kepalanya menyandar, tangannya meremas sebuah bungkusan plastik hitam yang ia letakkan di sampingnya. Wis benci tenan anak karo bojoku. Masyo aku salah, ning kok tegel temen sampai aku dipatek nih. Terus apa piye sampean Kang? Sakir hanya diam. Matanya menatap langit-langit rumah milik Ugi. Pikirannya kosong, jiwanya terguncang mendapati kenyataan sangat pahit harus dirinya terima setelah 7 tahun meninggalkan anak dan istri oleh suatu sebab. Aku numpang kene sak bubare nikane Lika Ki, gak apa-apa toh? Ucapnya kemudian penuh harap. Ugi menghela nafas berat dan mengiyakan permintaan Sakir. Bukan persoalan Sakir menumpang di rumahnya yang dirinya pikir berat, tetapi keadaan yang bakal terjadi nanti setelah semua orang tahu bahwa Sakir, orang tua kandung Lika, hadir dalam acara resepsi, terutama keluarga besar dari Meni. Beranjak sore, suasana di rumah Menik semakin meriah. Alunan musik dangdut terdengar menggema dari beberapa sound system yang dipasang para pemuda. Meski acara resepsi masih 2 hari lagi, sudah menjadi tradisi penduduk setempat, keramaian dimulai dalam 3 hari sebelumnya. Pada keesokan hari, jelang malam tiba, kesibukan semakin terlihat. Tawa ceria, bahagia, terpancar dari wajah-wajah muda-mudi, terutama Lika. Sebab malam itu dirinya bakal melangsungkan ijab kabul bersama lelaki yang ia cintai, Fajar, pemuda asal desa sebelah. Berbeda dengan Menik, ulasan senyum dari bibirnya terlihat kaku. Matanya menyirat kecemasan, takut, menyadari jika Sakir bapak kandung Lika, suami yang belum terputus secara sah, akan datang menyaksikan acara sakral yang tinggal menunggu jam. Dirinya tahu Sakir berada di rumah Ugi. Untuk itu Menik khawatir akan terjadi keributan bila Sakir nekat datang. Apalagi saat itu semua anggota keluarga besarnya datang, terutama keempat kakaknya yang sedari dulu tak menyukai Sakir. Sementara Sakir sendiri tampak rapi, bercelana dasar hitam, berbaju batik lengan panjang serta kopiah hitam sedikit lusuh. Semua itu ia lakukan setelah mendengar dari Ugi jika malam nanti Lika dan Fajar bakal melangsungkan ijab kabul. Sampean yakin tenan Kang arep-arep mara rono? Tanya Ugi yang melihat penampilan rapi Sakir. Tenan Ki, Sakir yakin. Aku khawatir nek kakang-kakangnya Yumeni ngerti sampean dadi ribut Kang. Kali ini ucapan Ugi merubah raut wajah Sakir. Bagaimanapun kata-kata Ugi ia benarkan. Apalagi di antara semua rekan, teman, bahkan saudara sendiri, Ugi adalah orang yang paling tahu semua persoalannya. Bukan hanya rumah mereka yang dulu berdekatan, tetapi sering dan lamanya keduanya bergaul, membuat Sakir yakin dan percaya untuk selalu bercerita tentang masalahnya dulu. Tapi aku kudu tetep teko Ki. Aku ora arep golek ribut.
Malah aku pingin dadi apik meneh karo Menik, karo Lika. Aku pingin nyambung omah-omahku. Ujar Sakib mantap. Kini giliran Ugi yang diam menghela nafas. Dalam batin ia meragukan keinginan Sakir bisa terwujud. Dirinya tahu betul siapa Menik, Lika, dan juga saudara-saudara sekandung Menik. Tak akan segampang itu untuk menerima Sakir, walaupun dirinya mengakui jika Sakir tak bersalah atas masalah dalam rumah tangga mereka. Ugi tak kuasa mencegah. Ia hanya menatap kepergian Sakir ke rumah gedong milik Menik. Rasa tak tega pun menggurat pada wajahnya memikirkan Sakir nantinya. Di dalam ruangan berukuran 4x5, ruang tamu rumah Menik, tampak puluhan orang sudah berkerumun mengitari dua pasang anak manusia yang akan berikrar janji. Didampingi seorang wanita berkebaya dan 4 orang lelaki 50-60-an, Lika, gadis cantik anak kandung Sakir dan Menik terlihat semeringah. Wajahnya memancar kebahagiaan berdampingan dengan lelaki pujaan yang lama ia kenal. Namun suasana hikmat itu tiba-tiba berubah gaduh manakala beberapa saudara jauh Menik melihat kedatangan Sakir. Hal itu membuat penghulu menghentikan sejenak kalimat-kalimat nasihat yang ia berikan sebelum memulai ijab. Telah izin serta wakil wali bapaknya kepada saya untuk menikahkan kepada engkau dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan emas 11 luapan dibayar. Menik, aku ijek urip nih. Aku jek duwe hak dadi waline Lika. Aku yo jek pingin bangun nikah maneh. Aku pingin iso urip bareng maneh. Aku wis ra duwe bapak. Bapakku wis mati. Sengit dan keras kalimat yang keluar dari bibir Lika. Suasana pun semakin gaduh kala dua lelaki yang duduk di samping Lika ikut berdiri, melototkan mata pada Sakir. Menik, iki bukti omonganku, tondo tali ketresnaku nih, Menik. Ucap Sakir sembari meletakkan bungkusan plastik hitam yang ia bawa dari awal datang. Sakir tak peduli dengan lototan, sinisan saudara-saudara Menik maupun Lika, anaknya sendiri. Sejenak ruangan tempat acara sakral hening. Semua terdiam menunggu reaksi serta ucapan dari Menik yang tertunduk. Sampai 1 menitan kemudian Menik bangkit menatap tajam pada Sakir sebelum berjalan menuju ke dalam tanpa mengucap kalimat apapun. Wis ngerti jawabane saiki kowe? Seru seorang lelaki, salah satu kakak Menik, Hadi. Walau terdengar sengak, sengit, hardikan dari Hadi, tetapi bukan itu yang membuat denyutan di dada Sakir sakit. Tetapi sikap penolakan Meniklah yang membuat wajah Sakir merah. Ia pun segera bangkit, melangkah keluar dengan penuh kekecewaan. Belum sampai kakinya menjangkau pintu, satu cengkraman tangan menahan pundaknya. "Iki bondomu, kawanen!" ujar seorang lelaki bertubuh tambun. Sakir menundukkan tubuhnya, mengambil bungkusan yang berserak setelah dilempar di sisi kirinya. Beberapa mata terbelalak melihat isi dalam kantong. Ucapan istighfar pun terucap bersautan dari beberapa orang tua, menandakan ada sesuatu yang tak main-main di balik isi bungkusan yang dibawa Sakir. Sepeninggal Sakir, ijab dan qabul kembali dilanjutkan tanpa didampingi Menik, Sakir selaku orang tua kandung. Banyak yang meragukan keabsahan dari pernikahan tersebut, tetapi mereka hanya bisa menahan, berbisik dengan yang lain tanpa berani mengingatkan. Kegaduhan yang sempat menunda acara telah tergantikan gegap gempita suara tawa dan deru musik. Semuanya tampak bahagia, bersukaria. Hanya ada beberapa orang yang berwajah membias cemas setelah melihat kejadian saat Sakir datang.
Salah satunya seorang lelaki tua berkopiah putih yang duduk bersama Ugi. Muga-muga wae ra ana apa-apa karo Syakir. Enek apa, Mbah? Angen-angenku ki gak kepenak kok, Jong. Ucap lelaki tua yang dipercaya warga sebagai sesepuh kampung. Lah napa to, Mbah? Mbah Dio warga memanggil, menarik nafas dalam-dalam. Wajahnya yang mulai dipenuhi kerutan nampak datar. Tangannya lalu merogoh kantong baju sampingnya, mengeluarkan sebungkus rokok terbungkus warna merah dan mengambilnya sebatang. Jarik tangkop, ucapnya sebelum menyelipkan sebatang rokok pada bibir dan membakar ujungnya. Terlihat Ugi mengangguk beberapa kali. Ia tak mengerti tentang maksud jarik tangkup yang baru saja diucapkan Mbah Dio. Tetapi melihat wajah dan getaran pada suara Mbah Dio, ia yakin bahwa jarik tangkup bukanlah perkara baik. Apa itu jarik tangkup, Mbah? Tanya Ugi, tak lagi mampu menahan rasa penasarannya. Aku rawani jabar nih. Mergo iku sik nggur firasat. Sing jelas gak apik nolak. Apa meneh guwak jarik tondo katresnan. Arep gak ditampa tresnane kudune ditampa jarike. Lagi dibalekne apik-apik. Setelah sedikit menjawab rasa penasaran Ugi, Mbah Dio bangkit, membuat Ugi yang akan kembali bertanya mengurungkan. Hawa dingin dirasai Ugi ketika sayup lembut terpaan angin malam menyapu kulit, menyadarkan Ugi jika malam berangsur larut. Ia pun segera meninggalkan patean rumah Meni. Di mana dirinya menjadi salah satu rewang dalam pesta resepsi Lika dan Fajar. 1 menitan Ugi untuk sampai di rumahnya, melewati jalan berkerikil dan bekas rumah Meni serta Syakir saat masih bersama. Sampai di belokan halaman rumahnya, Ugi terdiam sebentar, menajamkan pandangan ke arah bekas rumah Syakir yang tinggal dinding papan separuh dan puing rapuh tiang penyangga. Kening Ugi semakin berkerut, kala semakin jelas matanya mendapati bayangan di bagian belakang bekas rumah. Bayangan itu semakin jelas saat bergerak berjalan pelan ke arah bekas sumur yang ditumbuhi ilalang setinggi lutut orang dewasa. Sempat berpikir untuk menghampiri, namun tertahan oleh suara ramai dari arah rumah Meni. Ugi pun menduga jika bayangan itu adalah salah satu pemuda atau tetangga yang masih rewang di rumah Meni. Ugi terkejut saat tangannya meraih handle pintu yang ternyata tak terkancing. Sedikit dorongan daun pintu kayu berukir garis putus itu pun terbuka lebar. Beberapa kali ia memanggil pelan Syakir, namun tak ada jawaban. Saat itu Ugi hanya menduga jika Syakir keluar rumah atau main ke tempat saudaranya yang berada di desa sebelah desa tempat lahirnya. Rasa lelah membuat tubuh serta mata Ugi tak mampu bertahan. Ia pun tertidur tanpa menunggu kedatangan Syakir. Sekira waktu masuk dini hari, Ugi tiba-tiba terjaga, memasang baik-baik telinganya, memastikan dengan apa sedang ia dengar. Lirih, lirih. Semakin lirih suara tangisan benar-benar didengarnya dari balik kamar, atau tepatnya di ruang tamu. Ugi segera bangkit, tanpa ragu melangkah keluar, ingin memastikan dengan apa yang didengarnya. Kang, sampean kok ngendi?
Tanya Ugi saat melihat Sakir duduk dengan sesenggukan. Ugi, matur nuwun ya wis oleh numpang. Salam kanggo anak bojoku. Ngapura salahku kabeh ya, Ki. Ugi terdiam. Alisnya bertaut mencoba mencerna ucapan Sakir. Ya, sampean arep nang ndi, Kang? Aku arep mulih ae, Ki. Lah, kapan, Kang? Po gak sida ngenteni rampung acarane Lika to? Ora, Ki. Aku mulih wengi kae ya, Ki ya. Ki semakin bingung mendengar Sakir berpamitan malam itu. Dirinya tahu bila selama ini Sakir bekerja di luar kota, tetapi untuk pulang ke tempat kerjanya harus pada tengah hari, sebab mobil yang menuju ke sana berangkat di jam-jam itu. Lah yo sesuk awan ae to, Kang. Saiki opo yo ono bis lewat arah nggon kerjamu? Sakir berganti diam. Wajahnya tertunduk menatapi kain jarik yang ada di pangkuannya. Selang 1 menit Sakir bangkit, menatap datar Ugi sebelum melangkah keluar tanpa mengucap apapun. Ugi berusaha mencegah. Ia berniat menyusul dan memintanya untuk kembali. Tetapi aneh, di mana Sakir yang belum ada setengah menit keluar, tiba-tiba sudah tak terlihat. Sampai antara batas jalan dan halaman rumah Ugi mengejar Sakir, tetap saja tak tersusul, bahkan tak menemukan bayangan Sakir. Ugi akhirnya memilih masuk, beristirahat merebahkan kembali tubuhnya yang sempat terganggu. Menjelang pagi, suasana rumah Menik sudah ramai. Para tetangga, saudara jauh maupun dekat berkumpul, membagi tugas masing-masing demi kesuksesan resepsi. Tak ketinggalan Ugi, ia terlupa kejadian semalam. Apalagi dengan kedatangan anak istri yang baru dari tempat orang tua atau mertuanya, membuat nama Sakir hilang dalam benak. Menjelang sore, tamu-tamu undangan berduyun-duyun datang. Tak hanya dari warga satu desa, tetapi juga dari berbagai desa tetangga. Namun raut bahagia yang sedari pagi Menik tampakkan berubah kecemasan kala petang menjelang. Berawal dari dirinya sewaktu menyempatkan diri berganti pakaian, baru saja selesai. Dari balik tirai jendela, matanya melihat sosok Sakir berdiri tepat di samping sumur rumahnya dulu. Menik kemudian keluar kamar. Ia menduga jika lelaki yang pernah hidup bersamanya beberapa tahun itu masih tinggal di rumah Ugi. Tetapi sangat terkejut ketika mendengar dari Ugi langsung bahwa Sakir sudah berpamitan pulang sejak semalam. Lah napa yu, kok nakokne Kang Sakir? Ora popo, Ki. Yakin awakmu Kang Sakir lunga mambengi? Ugi mengangguk, merasa heran melihat wajah Menik berubah tegang. Belum lagi ia sempat akan bertanya Menik lalu meninggalkannya. Menjelang akhir acara resepsi, wajah-wajah lelah dari para perewang satu persatu meninggalkan rumah Menik, menyisakan tumpukan sampah yang belum sempat terbuang. Ugi sendiri memilih untuk pulang sedikit larut, membantu membereskan peralatan yang belum sempat teringkas. Selesai membantu pun ia bergegas pulang. Lagi-lagi ketika masuk halaman rumah, matanya kembali melihat bayangan di antara puing-puing rumah bekas milik Sakir dan Menik. Ugi akhirnya mendekat, ingin memastikan sosok bayangan itu. Namun bayangan itu tiba-tiba menghilang tepat di area sumur. Ugi mulai merinding. Ia pun memutuskan untuk tak lebih jauh masuk dalam pekarangan yang masih milik Menik.
Walaupun malam itu Ugi tidur bersanding dengan anak dan istrinya, tetapi ia merasa gelisah. Rasa lelah yang mendera tak mampu membuatnya terlelap. Pikiran Ugi terus saja dibayangi sosok sudah 2 kali ia lihat di rumah bekas yang berada di samping rumahnya dan hanya berjarak 15-an meter. Hal itu yang membuatnya kembali mengingat pertanyaan Menik tentang keberadaan Syakir. Dalam batin Ugi, tentu Menik tak sekedar bertanya. Dirinya yakin jika ada sesuatu yang diketahui Menik, sebab Menik tahu awal kedatangan Syakir menginap di rumahnya. Lamunan Ugi segera buyar. Terpupus suara langkah kaki mendekati kamarnya. Antara bimbang dan was-was Ugi memilih diam. Sebentar suara itu menghilang, tetapi tak lama berganti suara layaknya seseorang menepuk-nepuk pakaian. Ugi pun kali ini terbangun. Ia mendekat dan menempelkan telinganya pada dinding kamar yang bersebelahan dengan sumber suara. Lagi-lagi hanya alunan musik pelan dari rumah Menik yang terdengar. Segera ia menarik nafas lega, sebab ia berpikir jika suara yang mengganggunya adalah salah seorang yang masih melek di rumah Menik. Rasa kantuk, letih, akhirnya menuntun mata Ugi terpejam, terlelap tanpa beban dan begitu tenang. Sampai pagi menyongsong, Ugi masih terbaring, tak terganggu suara anaknya atau suara kesibukan para wanita yang membantu berberes di rumah Menik. Ia baru terjingkat bangun manakala mendengar suara jeritan saut menyaut dari arah samping rumahnya. Bergegas ia menghampiri kerumunan di rumah bekas milik Menik. Jerit ketakutan semakin ramai dari beberapa wanita dan remaja. Mereka ketakutan saat melihat ke dalam sumur, di mana sebuah kain jarik corak motif dengan 3 warna terikat pada bagian bawah kayu palang bekas penyangga kerean air. Bukan kain jarik yang membuat mereka histeris, tetapi pada tubuh seseorang yang terikat bagian leher menggantung masuk ke dalam sumur. Beberapa kali termasuk Ugi segera menarik dan mengangkat sesosok tubuh itu. Sesampainya di atas, semua orang tercengang. Bahkan Ugi sampai mundur terduduk dengan wajah pucat. "Kang Syakir," ucapnya dengan gemetar. Semua orang bungkam, ngeri dan takut menyaksikan tubuh Syakir membiru mulai menggembung. Matanya melotot putih, lidahnya terjulur keluar hampir separuh. Tak berapa lama kabar meninggalnya Syakir bunuh diri di dalam rumah bekas rumahnya santer menggemparkan. Hampir seluruh penduduk kampung itu menyaksikan dan melihat mayat Syakir sebelum dibawa sebuah ambulan milik kepolisian. Sebagian orang merasa iba, sebagian lagi merasa takut, terutama keluarga Menik dan Ugi. Kengerian masih benar-benar dirasa warga, terkhusus bagi mereka yang tinggal berdekatan dengan tempat meninggalnya Syakir. Terlebih saat hari mulai masuk waktu senja atau petang merayap, seakan langit ikut berduka, murung menggumpal menjadikan mendung merata. Rintik hujan mulai berjatuhan, membuat suasana semakin mencekam bagi semua yang mengenal atau dekat dengan Syakir. Mereka dibayangi kejadian terakhir saat Syakir hadir dan terusir dalam ijab kabul anaknya sendiri. "Mas, sesuk aku treneng nggone bapak maneh, aku di." Ucap Yani istri Ugi. "Ya,
Dalam hati Ugi tak menampe. Dirinya juga merasa ketakutan. Ingin dirinya ikut bersama istri dan anaknya tinggal sementara di rumah mertua. Namun tertahan oleh tuntutan tanggung jawab pekerjaan. Kegelisahan terus merayapi jiwa Ugi. Berkali-kali wajahnya menegang saat mendengar apapun bersuara dari luar rumah, sementara matanya seakan enggan untuk terpejam. Entah berapa batang rokok ia habiskan. 2 gelas kopi juga telah masuk perut, tapi tetap tak bisa mengusir rasa takut. Hingga tepat ketika tangannya mematikan rokok yang tinggal gabus di asbak, derap langkah kaki terdengar jelas menjejaki luar kamar. Wajah Ugi memucat, membayangkan sosok Syakir yang meninggal dalam keadaan bunuh diri. Lalu ia pun cepat-cepat membaringkan tubuh dan merapat di sisi istri dan anaknya yang sudah terlelap. Belum sampai 1 menit suara langkah kembali terdengar di antara rintikan air hujan. Kali ini langkah kaki itu mengarah menuju belakang, menuju kamar mandi dan dapur rumah Ugi yang hanya berjarak 5 meter dari sumur tempat tergantungnya Syakir dengan tali kain jari tangkup. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi? Ikuti terus cerita misteri bersambung Jari Tangkup, ditulis Masrullah Fakih. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.